jumpa lagi dengan Ibu Rita. Kali ini kita akan belajar bersama yaitu menggambar siklus air. Nah, apa itu siklus air? Kita lihat penjelasan berikut ini. Siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air dapat terdiri dari beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah penguapan air yang terjadi akibat adanya panas, terutama panas matahari. Penguapan dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, evaporasi atau penguapan yang terjadi pada air di permukaan bumi, seperti di laut, sungai, atau danau. Yang kedua, ada transpirasi, yaitu penguapan air yang terjadi pada tumbuhan. Dan yang ketiga ada sublimasi, yaitu penguapan air yang terjadi pada lapisan es kutub. Setelah penguapan, tahap yang kedua ada kondensasi, yaitu peristiwa uap air di atmosfer yang mengembun membentuk awan-awan. Yang ketiga adalah presipitasi, yaitu jatuhnya air di udara yang terkumpul dalam awan ke permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Yang keempat adalah limpasan, yaitu proses air yang jatuh ke bumi mengalir di permukaan bumi, seperti di sungai yang kemudian akan mengalir menuju laut. Yang kelima ada infiltrasi, yaitu proses penyerapan air ke dalam tanah, yang kemudian akan terserap dalam tanah, tersimpan, ataupun dapat mengalir menuju ke muara atau ke laut. Alat dan bahan untuk membuat gambar siklus air. Untuk menggambar siklus air, kita butuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama adalah kertas. Di sini Bu Rita menggunakan kertas bekas ya anak-anak, yaitu kertas bekas kalender. Ibu gunakan yang masih putih dan kalian bisa juga menggunakan kertas gambar. Kemudian selain itu adalah ada pensil, penghapus, ada penggaris, pulpen untuk menebalkan, dan juga alat warna yang kalian bisa gunakan. Bisa menggunakan krayon, pensil warna, kemudian cat air, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita lihat cara pembuatan gambar siklus air. Cara menggambar siklus air. Yang pertama, kita siapkan kertas yang sudah diberi garis tepi. Kemudian kita buat judulnya yaitu siklus air. Setelah itu kita buat gambar pegunungan menggunakan pensil dengan tipis saja ya anak-anak. Kemudian kita buat pegunungan, yaitu ada pegunungan yang bersalju dan tidak bersalju. Kemudian kita buat sungai, dataran rendah, dan juga kita gambar awan dan matahari di atasnya seperti pada video ini ya anak-anak. Setelah itu kita buat beberapa gambar pepohonan di beberapa tempat ya anak-anak. Kemudian kita juga buat tulisannya. Untuk yang pertama, penguapan air yang terdiri dari evaporasi, kemudian transpirasi, dan sublimasi pada bagian beberapa tempat sesuai yang Ibu jelaskan tadi di awal ya. Kemudian setelah penguapan terjadi kondensasi yang kedua di awan-awan ya anak-anak. Kemudian terjadi hujan atau presipitasi. Itu kita tulis limpasan dan infiltrasi. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak, kita tebalkan dengan pulpen ya. Mulai dari judulnya, Ibu Rita tulis judul di bawah. Selain itu kita juga tebalkan untuk dataran rendahnya. Di situ ada danau juga. Kemudian pepohonan, pegunungan, dan gunung-gunung yang ada saljunya. Kemudian tulisannya juga kita tebalkan ya supaya nanti jelas, menggunakan pulpen yang tadi sudah kita sediakan. Kemudian kita tebalkan pula bagian atasnya awan, matahari, dan juga tulisan untuk kondensasi dan tanda panahnya juga supaya bisa terlihat nanti gambarnya. Nah, kalau sudah, lainnya juga harus ditebalkan ya, sungai-sungainya,
Kemudian juga dataran rendahnya lagi ada aliran air bawah tanah, kita tambahin juga dengan pepohonan ya anak-anak supaya lebih bagus. Kita lengkapi beberapa tempat dengan pepohonan ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita warnain dengan krayon. Kali ini Burita menggunakan krayon ya anak-anak. Kita warnai dulu bagian atas matahari dengan warna kuning dan oranye, kemudian awan-awan dengan warna biru di tepiannya ya. Kita bagian tengahnya tambahin dengan warna putih untuk yang penguapan. Kemudian bagian bawahnya kita juga warnai untuk lautnya ya anak-anak, dan pantainya nanti. Nah, lautnya ini kita gradasikan dengan biru muda dengan biru laut atau biru yang lebih tua lagi, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan gambar yang kalian buat ya. Kemudian ada tepian pantai, kita warnai dengan warna yang lebih cerah, yaitu Burita ambil warna nila ya. Kemudian kita tambah dengan warna hijau muda, nanti kita tambahkan dengan warna hijau yang lebih tua lagi anak-anak untuk di bagian dataran rendahnya. Kemudian itu adalah danau, kita warnakan dengan warna biru, dan juga pepohonannya kita warnain lagi ya anak-anak supaya tampak lebih jelas dan lebih bagus seperti itu. Nah, ini kita tebalkan untuk penguapannya, prosesnya. Kemudian pepohonannya kita tambahkan lagi batangnya dengan warna coklat dan digradasi dengan warna hijau untuk pepohonannya. Kemudian pegunungannya juga kita warnai dengan warna hijau yang kita campur ya anak-anak, ada hijau muda, hijau, kemudian hijau lebih tua lagi seperti itu. Setelah itu kita juga warnai untuk gunung yang ada lapisan esnya dengan warna abu-abu di situ di atasnya. Kemudian kita warnai awan yang sudah ada uap airnya dengan warna lebih abu-abu. Nah, kemudian tanda panahnya yang kondensasi juga kita warnai dengan warna merah agar lebih cerah. Kemudian kita warnai juga awan yang sudah menghasilkan hujan dengan warna abu-abu dan hitam. Kemudian kalian dapat mewarnai pegunungan yang ada lapisan esnya dengan warna yang putih, abu-abu, dan ditambah dengan warna-warna hijau untuk di bawahnya atau di tepiannya. Jangan lupa juga warnai untuk sungai atau aliran sungainya ya anak-anak dengan warna biru dengan tambahan biru muda dan biru tua. Nah, kalau sudah seperti ini kita tambahkan juga untuk dataran rendahnya di pepohonannya kita warnai sesuai dengan warna pohon ya. Kemudian pantainya kita warnai lagi dan dataran rendah lainnya. Nah, anak-anak, titik hujannya kita juga tebalkan, kemudian lapisan tanahnya kita beri warna coklat. Tadi juga ada aliran air bawah tanah, itu kita warnai dengan warna biru. Untuk tanah, lapisan tanahnya kita sudah warnai, kemudian ada bagian bawah laut yang lebih biru kita warnai dengan warna biru. Setelah itu kita warnai judulnya ya dengan warna yang lebih digradasi, misalnya dengan warna pink dengan kuning ya anak-anak agar lebih cerah. Nah, jadinya akan seperti ini anak-anak. Mudah kan cara pembuatannya? Nah, kalau sudah selesai kita akan lihat kembali gambarnya ya. Tadi yaitu siklus air terdiri dari yang pertama ada tahap penguapan yang terdiri dari evaporasi, transpirasi, dan tentu saja ada sublimasi. Setelah itu, setelah penguapan terjadi kondensasi. Setelah itu terjadi yang namanya presipitasi berupa air hujan. Kemudian air hujan akan mengalir, ada yang berupa lipasan, ada juga berupa infiltrasi. Anak-anak, cara pembuatannya cukup mudah kan? Nah, kalian bisa lakukan ini di rumah ya. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam membuat gambar siklus air dan dapat menjelaskan siklus air yang ada di bumi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.